Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melaksanakan wawancara bersama siswa-siswi, guru dan juga orang tua dari siswa SMP Taruna Sakti Padalarang terletak di Jalan Cihaliwung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saragina Azahra akan mewawancarai ibu guru dari SMP Taruna Sakti Padalarang. Sebelumnya perkenalan dulu ya Bu. Kalau boleh tahu Ibu siapa namanya? Saya Ibu Nurhanita. Nah, nama saya Ibu Rofi Kurnia Dewi. Nah, di sini saya akan mewawancarai mengenai tentang TKA, yaitu teks kemampuan akademik. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang Ibu ketahui mengenai pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA di tahun 2026 ini? Siapa? Tes kemampuan akademik yang saya ketahui ya, tes kemampuan akademik ini mungkin pengganti UN. UN kan sudah tidak ada ya. Jadi kayak alat pengukur kemampuan akademik siswa gitu. Jadi sejauh mana sih siswa ini bisa atau mampu gitu. Jadi membantu juga siswa dalam melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Kalau menurut pendapat Ibu? Sama, jadi untuk mengetahui kemampuan akademik siswi SMP dan juga sekarang tes kemampuan akademik itu sangat dibutuhkan, apalagi untuk naik untuk ke sekolah selanjutnya, yaitu ke SMA ataupun SMK. Ya baik, jadi teks kemampuan akademik ini mengganti dari untuk UN ya, ujian nasional itu. Nah selanjutnya, mengapa siswa SMP perlu mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA ini? Seperti yang sudah Sampaikan barusan, untuk mengetahui kemampuan akademik dari siswa-siswi SMP dan membantu dalam melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. SMA atau SMK. Selanjutnya, siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TKA ini di sekolah, khususnya di Taruna Sakti Padalarang ini? Tentunya yang pertama pasti siswa-siswi kelas 9 dan juga guru-guru, apalagi dengan mata pelajaran yang diujiankan, yaitu seperti pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran matematika, semua di sini ada persiapannya dari guru-guru juga terlibat dalam persiapan pelaksanaan TKA. Nah, selain itu, kapan siswa SMP di sini dijadwalkan untuk mengikuti teks kemampuan akademik ini? Kalau di SMP Taruna Sakti kemarin ada 2 sesi ya? Ada 2 sesi, 2 hari, dari hari Senin dan Selasa, April tanggal 6 sampai 7 April. Sama ya, sudah di sini. Baik, selanjutnya di mana pelaksanaan TKA dilakukan di SMP Taruna Sakti Padalarang ini? Untuk di SMP Taruna Sakti, di SMP-nya sendiri, yaitu di SMP Taruna Sakti, kita melaksanakan tes kemampuan akademik selama 2 hari. Selain itu, bagaimana persiapan sekolah mengenai dalam menghadapi tes kemampuan akademik ini? Persiapannya kemarin ada tryout dan juga simulasi ya Bu ya. Dan juga pemantapan mata pelajaran yang diajarkan, juga persiapan dari teknisinya juga tentang aplikasi yang akan dipakai ketika TKA.
Oh iya, berarti sebelum TK ini juga harus ada simulasi dari tryout-nya ya, agar nilainya juga harus memuaskan. Iya. Dan anak-anak bisa lebih siap mengerjakan. Apa manfaat dari hasil TKA bagi sekolah Taruna Sakti Palawan ini? Manfaatnya kita apalagi sebagai guru bisa mengetahui kemampuan anak-anak dari akademiknya. Ya. Dan tadi seperti yang sudah dibilang dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, membantu anak-anak dalam menentukan jenjang ke jenjang yang selanjutnya. Selain itu, mengapa nilai TKA digunakan dalam SPMB ya kalau sekarang? Iya, kalau SPMB itu untuk SMA ya. Oh ya, kalau Iya. SMP itu. Iya, iya. Iya, SMA. SMP juga ya. Iya, SMP juga ya. Karena kan berarti nggak ada UN ya. Oh ya, diganti ya. Iya, jadi diganti Juga sama. kalau sebelumnya kan ada nilai prestasi, nilai raport Iya. untuk bisa masuk ke jenjang berikutnya tuh. Nah sekarang untuk nilai raport tuh ditiadakan, diganti dengan nilai TKA. Pertanyaan terakhir ya Bu, bagaimana peran guru dalam membentuk karakter siswa saat dalam pengerjaan TKA ini? Gurunya Untuk siswa ya. Yang pertama anak-anak biasanya harus benar-benar siap dalam melaksanakan tes kemampuan akademik, mengerjakan dengan sepenuh hatinya, fokus, dengan jujur, dengan teliti, dan tentunya bisa melaksanakan dengan mudah dan lancar. Kita ajarkan biar tidak ngobrol juga waktu mengerjakan seperti itu. Cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya Ibu Guru sudah meluangkan waktu. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat bagi guru, orang tua, dan siswa untuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini sekarang saya sedang bersama siswa dari SMP Taruna Sakti. Boleh perkenalkan diri dulu ya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Raffi Pratama, kelas 9. Oke, Alfi ya. Udah tahu belum di sini kalau saya itu bakal nanya-nanya gitu ke A buat nanyain soal TKA itu. Udah ya, langsung aja ya. Menurut A nih, TKA itu kepanjangannya dari apa sih? Teknik kompetisi bakat. Lebih tepatnya tes kemampuan akademik ya. Nah terus menurut Ani, kenapa sih kita itu sebagai siswa harus ikut gitu, harus ikut TKA? Karena walaupun tidak diwajibkan, tapi untuk dimasukkan ke SMK atau SMA yang lebih tinggi. Oh gitu ya, untuk nilai gitu ya, buat nanti lebih ke jenjang selanjutnya ya, ke SMA atau ke SMA kayak gitu. Nah, kira-kira nih persiapan sejak kapan persiapannya buat TKA ini? Dari kelas 8 sampai kelas 9 sudah dipersiapkan sejak lama. Oke. Terus biasanya kalau misalnya belajar nih buat persiapan TKA ini gitu, biasanya belajarnya gimana? Bisa di rumah atau di sekolah untuk menghafalkan soal-soal ataupun teknik pendasarnya. Siapa yang paling membantu gitu dalam mempersiapkan untuk pelaksanaan tes ini? Guru atau siswa-siswi SMP. Oke. Terus juga gimana sih cara mempersiapkan tes ini gitu? Apakah belajar lebih giat di rumah atau kayak gimana gitu? Belajar lebih giat atau meningkatkan kemampuan anak. Ya kayak gitu ya. Jadi jawaban dari anak ini bahwa tes kemampuan akademik ini untuk mengetahui seberapa jauh gitu kemampuan anak dalam pelaksanaan tes akademik ini. Makasih ya. Nah, di sini saya akan mewawancarai bersama Teteh siapa tadi? Selvia. Nah, menurut Teteh Selvia, Teteh apakah tahu tentang TKA? Menurut Teteh, kenapa harus ikut TKA? Karena untuk mengetes apakah anak ini bisa atau tidaknya atas pelajaran ini.
Oh iya. Terus menurut Tete juga, kapan sih harus mulai belajar TKA itu? Kalau bisa harus dari jauh-jauh hari. Iya. Terus biasanya Tete kalau misalkan belajar TKA itu di mana? Di rumah atau les atau gimana? Belajar mandiri di rumah tapi juga di sekolah juga diajarin. Karena biar wawasannya luas ya Tete. Terus siapa sih yang paling sering Teteh bantu belajar gitu? Guru-guru sama kayak ada yang Mungkin orang tua juga ya berperan ya. Terus gimana sih cara Teteh mempersiapkan TK ini dengan waktu yang mulai singkat gitu Teh? sebisa mungkin atas pelajaran hari ini. Kayak misalnya sekarang mata pelajaran bahasa Indonesia, TK-nya aku harus ngafalin dulu yang bahasa Indonesia dari nanti Oke. Nah, teman-teman begitu jawaban dari Teh Selvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianti Awaludini dari IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu orang tua dari SMP Taruna Sakti Padalarang. Selamat siang Bapak. Ya, Boleh perkenalan dulu? nama saya Yogi dari SMK Taruna Sakti sebagai operator dan proktor TKA. Ya, Di sini saya ingin mewawancarai Bapak terlebih dahulu. Yang pertama, apa pendapat Bapak tentang adanya TKA ini? menurut saya kalau dengan diadakannya TKA itu maka akan terlihat kemampuan siswa dalam pembelajarannya selama mengikuti pelajaran di sekolah dan selama belajar di rumah. Yang kedua, mengapa Bapak mendukung anak mengikuti TKA 2026 ini? Saya sangat mendukung, kebetulan saya sebagai pelaksana TKA juga di Bandung Barat. Dengan adanya TKA, maka anak dapat mengukur kemampuan anak dalam pembelajaran yang akan diujikan, maka yang diujikan di TKA. Nah, jadi anak bisa rencana ke depan kan nilai TKA itu untuk jaminan siswa masuk ke sekolah yang lebih tinggi pilihannya. Jadi nanti anak dapat mengukur bahwa saya ini akan bisa diterima di sekolah mana aja. Yang ketiga, kapan biasanya Bapak mendampingi anak belajar? Biasanya sesudah kalau di rumah, biasanya sesudah sholat isya sampai jam 9-an lah, bisa rata-rata waktu pembelajaran. Di mana anak biasanya belajar di rumah? Biasanya kadang-kadang sebenarnya mah di kamar, anak minta bantuan ke orang tua, kadang-kadang di teras rumah, di suasana yang tenang aja. Supaya bisa fokus ya Bapak. Ya. Sekarang siapa yang paling berperan dalam pendidikan anak? Yang berperan dalam pendidikan anak sebetulnya ada 3 faktor, dari anaknya sendiri, terus dari orang tua dan dari gurunya juga. Sekarang bagaimana cara Bapak membantu anak belajar? Belajar yang paling dengan menanyakan hasil pembelajaran tadi di sekolah, terus jika ada masalah dikerjakan bersama-sama. Yang terakhir ya Bapak, apa harapan dan bagaimana apa harapan terhadap TK ini dan bagaimana cara mengurangi stres anak saat menghadapi TK ini? Sebetulnya kalau anaknya harapannya dengan adanya TK ini semoga siswa jadi terpacu untuk mengejar keinginannya ke sekolah ke jenjang selanjutnya yang misalkan yang sesuai dengan pilihan anak, misalkan daftar ke sekolah favorit dengan hasil dari TKA tersebut. Untuk tidak stresnya ya usahakan jangan belajar karena pas TKA aja gitu. Jadi diusahakanlah di sebelum TKA juga adanya anak harus rajin belajar. Terus kadang-kadang jika ada yang tidak kurang mengerti bisa ditanyakan ke guru-guru di sekolah supaya ada bimbingan khusus juga. Bapak, pertanyaannya sudah selesai. Ya. Terima kasih ya Bapak atas Sama-sama. wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
Boleh perkenalan dulu siapa namanya? Raisa, Nafisa, Titin, Nursa Fitri. Nah, gimana sih pesan kesan kalian selama berkegiatan hari ini sama kakak-kakak dari KIP Siliwangi? Seru banget. Terus apa sih pesan kalian buat kita? Tetap semangat ya. Udah gitu aja. Makasih ya, dadah.